apabila engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang munafik. Pengen bikin kesan, nih saya nih rohani loh ya, gitu. Saudara, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya supaya mereka terlihat dimanapun boleh. Yang paling penting jangan untuk memamerkan, menyatakan bahwa Tuhan hadir bersama saudara-saudara untuk memberkati orang di pasar itu tidak apa-apa, saudara-saudaraku, ya. Oke, Bapak dan Saudara, mari kita lihat makna rohani 8, 9, dan 10 dari Mazbah Dupa. Yang ke-8, Mazbah Dupa itu paling dekat dengan tabut. Dalam Keluaran 30 ayat yang ke-6 dikatakan, haruslah engkau menempatkan mazbah itu di luar tabir yang di dalamnya ada tabut kesaksian. Jadi mazbah itu adanya di depan tabir ya. Kalau di dalam ada tabut kesaksian, mazbah dupa di ruangan kudus, sedangkan tabut kesaksian atau tabut perjanjian adanya di ruang maha kudus. Nah, di sini dikatakan di depan tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian itu. Jadi, tutup pendamaian itu adanya di atas tabut, itu ada di ruang maha kudus. Jadi, di depannya tabut, itu ada tabir, di depannya tabir, disitulah letaknya mazbah dupa. Nah, saudaraku, itu tutup pendamaian adalah tempat di mana Yahweh dapat ditemui oleh imam besar. Baik, sekarang yang lalu kita sempat singgung ini sedikit, tapi diulang lagi, saudara-saudaraku ya. Mengapa sering terjadi kebingungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Dalam Keluaran 30 ayat 6 dikatakan mazbah itu adanya di ruang kudus. Sedangkan di dalam ruang kudus hanya satu alat saja, yaitu tabut perjanjian atau tabut kesaksian. Tapi kalau kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 4, apalagi kalau dibaca dalam LAI ya, itu menjelaskan bahwa justru mazbah dupa adanya di ruang maha kudus. Saudara, mengapa seperti itu ya? Nah, ayo maknanya dulu deh kita ambil dulu. Ini mazbah dupa itu paling dekat dengan tabut, artinya apa? Artinya doa dan kurban syukur kita, karena mazbah dupa doa dan kurban syukur kita ya. Doa dan kurban syukur kita itu ternyata merupakan unsur yang sangat vital dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi ukurannya kerohanian seseorang sebetulnya secara visual memang secara dia bisa mengecek diri sendiri apakah bagaimana mengenai doanya, bagaimana mengenai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Kalau dia tahu bahwa sehari-harinya tidak ada ucapan syukur kepada, dia tahu bahwa sehari-harinya tidak ada doa kepada Tuhan, itu jelas menunjukkan bahwa kehidupan rohaninya sangat kering, saudara-saudaraku. Jadi ini yang menyatakan bahwa mazbah itu paling dekat dengan tabut Tuhan, artinya doa dan kurban syukur merupakan elemen yang sangat vital, bisa jadi ukuran buat kita. Ya, apakah kita punya kerohanian yang cukup baik atau justru kita di bawah rata-rata? Ukurannya ini, saudara-saudaraku. Oke. Lalu, bagaimana kita menjelaskan Ibrani 9 ayat yang keempat dari LAI itu ya? Coba kita baca dulu ayat yang ke-9 ayat 4. Ini dari Bill. Di ruangan itu ada pedupaan. Bill langsung menerjemahkan pedupaan, bukan mazbah dupa. Hanya pedupaannya saja. Pedupaan ya atau ukupan itu ya di ruangan itu. Ini sedang bicara ruangan apa? Ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus ada pedupaan dari emas dan ada tabut perjanjian. Seluruhnya dilapis emas yang di dalamnya terdapat buli-buli emas, buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas dan loh-loh perjanjian. Jadi jelas dalam terjemahan Bill sudah memperjelas gitu ya bahwa yang ada itu pedupaan, bukan mazbah dupa, saudara ya. Coba kalau kita lihat dari ini dia pedupaan. Ini gambarnya pedupaan, saudara. Pedupaan yang ada. Pedupaan itu sebetulnya adanya di mana sih mulanya? Mulanya adanya di sini, di atas mazbah dupa. Ini pedupaan yang dibuka tutupnya. Ini ada tutupnya dibuka seperti ini pedupaan. Kalau ini tanduk, saudara, jangan lupa di keempat sudut mazbah dupa ini ada tanduk 1, 2, 3 yang di belakang sana dan 4. Nah, ini gambar pedupaannya, saudara-saudara. Nah, pedupaan ini ada baraknya, kemudian ditaruh kemenyan, mengepullah asap di sana. Tapi kalau imam besar sedang masuk,
maka ini akan dibawanya masuk serta menembus tabir, ya. Dia akan masuk ke dalam tabir dan ada di ruang Maha Kudus. Jadi yang ada di ruang Maha Kudus adalah pedupaan sesungguhnya, supaya tidak membingungkan apa yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Saudara bisa menjelaskan kepada jemaat. Namun memang dalam TBLAI tertulisnya begini, saudaraku. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan. Jadi ada mesbah dupa, ada mesbah ukupan. Bagus, karena apa? Di ruangan Maha Kudus itu ada apa? Ya, di dalam tabut perjanjian itu, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dan tabut perjanjian. Berarti Ibrani 9 ayat 4 menurut TBLAI menggambarkan di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian dan mesbah dupa. Padahal ini bukan mesbah dupa, hanya pedupaannya saja, ya. Oke, nah yuk bagaimana sekarang menjawabnya? Penjelasannya dari bahasa asli, saudara-saudara. Ya, dari bahasa aslinya, yaitu ada kata tumiaterion. Tumiaterion itu yang seringkali salah diartikan gini. Ini dia tumiaterion, ya. Tumiaterion ternyata diartikannya sampai ada yang mengartikan masbah, altar. Altar itu bahasa Inggrisnya dari masbah, ya, altar of incense, ya. Jadi masbah dupa, tapi ada juga arti yang keduanya, yaitu censer. Nah, sebetulnya ini harus jadi arti utama. Bahkan kata altar ini harusnya tidak ada. Karena apa? Karena kalau kita berani lihat pada Septuaginta, perjanjian lama yang menyebut tentang apa itu masbah dupa, itu bukan dari kata tumiaterion. Bukan dari kata tumiaterion. Coba kita lihat ya perjanjian lama. Nah, ini perjanjian lama, ya, perjanjian lama, Keluaran 30 ayat 1, itu bahasa Yunani diambilnya dari apa? Dari Septuaginta, saudara-saudaraku, Septuaginta. Ya, yang ada untuk altar itu disebut tusiasterion, tusias, ya, tusias. Nah, kalau tusias ini baru altar, saudara-saudaraku. Tusiasterion ini altar. Kalau tumia itu yang ini nih. Ini tusias altar, tusiasterion altar dari tumiamatos. Altar dari dupa. Jadi ini dupa nih, coba kita klik yang ini ya sekarang ya. Ya, yang ini kita klik ya, yang tumiamatos ini apa? Tumiamatos itu adalah ini, tumiamatos itu adalah incense, dupa. Jadi ini mesbah, ini dupa. Nah, berarti kalau yang kata tumia itu artinya incense. Kalau tumiaterion berarti bukan masbahnya. Kalau masbah itu tusias. Oke? Berarti itu adalah sensernya, pedupaannya gitu ya. Nah, jadi bisa dijelaskannya saudara, bedakan tusiasterion, tumiamatos ini adalah masbah dupa. Sedangkan yang ini tumiaterion ini adalah pedupaannya saja. Kata dupanya itu dari kata tumia ya. Kalau yang terion tuh alat dupa gitu ya. Jadi alat dupa itu pedupaan ya. Terion itu alat ya. Jadi masbah itu kan sebuah perkakas, tusias. Tapi tusias itu masbah yang jadi perkakas gitu ya. Oke, nah ini adalah dupanya, tumiamatos itu adalah dupa. Jelas ya, saudara ya? Jadi kita nggak bisa menerjemahkan Ibrani 9 ayat 4 itu dengan kata masbah dupa, tapi harus dengan kata pedupaan, oke? Sehingga jemaat bisa jelas, jemaat bisa nggak mempertentangkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya? Oke ya? Baik. Nah, sekarang kita ke makna yang ke-9. Tapi untuk memperkuat makna yang ke-8 tadi, saya mau katakan bahwa dia paling dekat dengan tabut Tuhan. Usah ada di dalam ruangan Maha Kudus, di ruangan kudus pun dia adalah di antara ketiga perkakas lainnya, masbah dupa adalah yang paling dekat dengan tabut, artinya yang paling dekat dengan kehadiran Tuhan. Nah, itu ukurannya, saudaraku. Kalau dari mulut kita selalu ada doa dan kurban syukur. Ya, kurban syukur. Kurban syukur itu dalam segala keadaan, dalam setiap situasi.
Doa bisa jadi hanya permohonan saja, doa bisa jadi hanya syafaat saja, tapi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu kurban syukur itu adalah sesuatu yang menandakan bagaimana tough-nya iman kita, saudara-saudara. Karena dalam setiap keadaan kita bisa menyampaikan kurban syukur. Itu tetap seperti asap dupa, saudara-saudaraku, ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan makna rohani yang ke-9. Hubungannya dengan kaki pelita. Bagaimana masbah dupa ini hubungannya dengan kaki emas? Oke. Dalam Keluaran 30 ayat 7 dan 8, coba kita baca dulu ayatnya. Di atas masbah itu haruslah Harun membakar dupa wewangian. Di atas masbah dupa itu haruslah Harun dan para imam anak-anak Harun selanjutnya membakar dupa wewangian setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu pelita. Jadi kaitannya, hubungannya dengan kaki pelita emas adalah waktu lampu pelita ini dinyalakan, setiap pagi ya Harun itu membakar dupa, saudara-saudara. Ya, jadi setiap pagi Harun harus membakar dupa di situ. Ketika dia menyalakan lampu-lampu di kaki pelita emas itu. Nah, jadi ketika dia membersihkan, nanti menyalakannya sore ya, membersihkan lampu emas, ya harus membakar dupa. Oke. Jadi di sini artinya masbah dupa bicara tentang doa dan kurban syukur, sedangkan kaki pelita emas bicara tentang pelayanan. Kalau begitu maknanya apa, saudaraku? Kalau kaitannya sangat dekat antara doa dan kurban syukur dengan pelayanan. Hal ini bicara bahwa pelayanan haruslah seiring dengan doa dan kurban syukur. Saudaraku, kalau doa dan kurban syukur saudara itu seiring dengan pelayanan, maka pelayanan saudara itu akan di-backup oleh doa dan di-backup oleh korban syukur saudara. Maka yang terjadi seperti ini, saudaraku. Doa dan kurban syukur itu akan membersihkan hidup kita, sehingga pelayanan kita itu bisa jadi efektif, saudara-saudaraku. Coba baca dalam Kisah 9 ayat 40 ya. Kisah 9, ini ayat yang tadi belum dibaca rupanya. Udah, ini diulang lagi. Oh, ayat 8-nya. Begitu pula ketika Harun memasang lampu-lampu pelita pada petang hari, ia juga harus membakar dupa. Jadi pagi dan petang Harun harus membakar dupa ya. Demikianlah dupa wangi yang harus dibakar di hadapan Yahweh dari generasi ke generasi dan pagi petang kalau bakar dupa. Kalau nyalakan lampu hanya petang saja, paginya hanya bersihkan, ya, bersihkan dari jelaga-jelaganya. Oke, nah, yuk sekarang kita lihat Kisah 9 ayat 40. Benarkah kita sudah berdoa maka pelayanan akan jadi efektif, saudara-saudaraku? Ada contoh dalam Kisah 9 ayat 40 dikatakan, sesudah meminta semua orang itu keluar, Petrus berdoa sambil, ini bukan sambal ya, ini salah ketik ini, sambil berlutut. Kemudian ia memandang ke arah mayat itu lalu berkata, "Hai Tabita, bangunlah." Seketika itu juga Tabita membuka matanya, melihat Petrus, lalu ia pun duduk. Saudaraku, mungkin ini kali pengalaman pertama dari Petrus membangkitkan orang, saudara-saudara, ya, menyembuhkan orang yang lumpuh di depan gerbang Elok sudah. Tapi untuk membangkitkan orang yang mati, ini adalah pengalaman pertamanya, saudara-saudaraku. Betapa dahsyatnya. Tapi itu semua dilakukannya setelah Petrus berdoa sambil berlutut. Dia tahu dia mungkin nggak sanggup untuk melakukan itu, saudara-saudaraku. Tapi ketika dia berdoa dengan bersungguh-sungguh sambil merendahkan dirinya, saudara-saudaraku, kemudian ia memandang ke arah mayat itu dengan sebuah keberanian percaya. Sesuatu yang mendorong dia, saudara-saudaraku, dan dia berkata, "Hai Tabita, bangunlah." Seketika itu juga, Tabita membuka matanya, melihat Petrus, dan ia lalu duduk. Saudara-saudaraku, bukankah ini sebuah perbuatan ajaib? Pelayanan yang dahsyat terjadi akibat dengan doa dan kurban syukur. Lalu dalam Yesaya 6 ayat 7 dan 8, ada peristiwa apa di sana? Ya, ini adalah peristiwa ketika Yesaya terpanggil. Kemudian disentuhkannya ke mulutku dan berkata, "Lihat,
bara ini telah menyentuh bibirmu. Bara itu untuk apa, saudara? Bara itu untuk membakar dupa, ya. Tapi dipakai bara itu untuk membersihkan bibirnya Yesaya. Nah, ini artinya apa, saudara? Dupa atau dupa itu, saudaraku, doa itu sebetulnya adalah sesuatu yang Tuhan gunakan juga. Doa dan kurban syukur kita, sesuatu yang Tuhan gunakan untuk membersihkan hidup kita, saudara-saudaraku. Ya, membersihkan hidup kita. Makin kita berdoa, kita bisa berkata, Tuhan ampuni kesalahanku. Bukankah pada saat itu, Bapak yang penuh kasih, yang berjanji dalam Yohanes 1 ayat 8 dan 9, saudaraku, ya akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, betul kan? Nah, kalau udah begitu, saudaraku, ini dikatakan, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah diampuni. Ayat berikutnya, ayat 8-nya, aku mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk kami? Aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Yesaya setelah dibersihkan mulut bibirnya dengan bara dari mezbah itu, saudara-saudaraku, maka dia berkata, ini aku, lah aku. Pelayanannya jadi dahsyat, saudara-saudaraku. Nah, jadi hubungannya dengan kaki pelita emas adalah doa dan pelayanan. Doa, ucapan kurban syukur, dan pelayanan itu harus seiring, harus sejalan. Pelayanan harus didahului dengan doa dan kurban syukur. Amin. Baik, sekarang kita masuk kepada makna yang ke-10, saudara-saudara. Makna yang ke-10 tentang asap dupa yang harum. Ternyata itu imam besar itu dikenan Tuhan. Asap dupa yang racikan dupanya itu khas, khusus untuk Tuhan. Ketika itu dibakar, bau harum menyelimuti ruangan itu, saudara-saudaraku. Dan ketika dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, imam itu nggak mati di sana, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena asap dupa itu khas. Itu adalah ramuan racikan yang resepnya khusus Tuhan pesankan kepada Musa untuk dibuatkan dan kepada Harun dan keturunannya. Yang ketika dibakar, maka asap dupa itu memperkenan hati Tuhan. Ini akan membuat imam besar itu tidak mati. Imamat 16 ayat 12 dan 13, coba kita baca. Imamat 16 ayat 12 dulu. Ia, imam itu harus mengambil pedupaan yang penuh dengan bara api dari mazbah yang di hadapan Yahweh. Jadi ada pedupaan dari mazbah dupa oleh imam, oke. Juga segenggam penuh dupa halus di telapak tangannya. Jadi selain pedupaannya dibawa, tuh yang ada gantungannya, dia juga bawa segenggam penuh di telapak tangannya, dupa. Dibawa masuk ke balik tabir, ayat 13-nya, ia harus membubuhkan dupa di atas bara api itu di hadapan Yahweh. Sehingga asap dupa itu damaian yang ada di atas tabut kesaksian itu, dan ia tidak mati. Saudara-saudara, lihat di sini bahwa ternyata, saudara-saudaraku, untuk bisa menghadap di tabut perjanjian, menghadap hadirat Tuhan secara langsung, harus didahului dengan asap dupa yang harum dan khas itu, saudara-saudaraku. Supaya imam besar tidak mati, ya, tidak mati. Jadi, saudara-saudaraku, ini apa maknanya bagi kita? Itu artinya masalah dosa, saudara-saudara, memang sudah dibereskan di mezbah kurban bakaran, bukan? Masalah dosa itu sudah dibereskan di mezbah kurban bakaran apabila kamu mempersembahkan persembahan, kata Matius 5 ayat 23 dan 24. Coba kita baca aja. Matius 5 ayat 23 dan 24. Oleh sebab itu, apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mazbah, ini mas kurban, saudaramu mempunyai suatu perkara terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana, di depan mazbah itu, dan biarlah engkau pergi berdamai terlebih dahulu dengan saudaramu, baru kemudian datanglah dan persembahkanlah persembahanmu. Ketika orang ini sudah berdamai dan kembali mempersembahkan persembahan kurbannya, maka Tuhan berkenan menghapus segala dosanya, begitu ya. Jadi segala dosa umat manusia itu dibereskan di mazbah kurban bakaran. Kalau perjanjian lama bicara tentang mazbah kurban bakaran, perjanjian baru itu adalah salib tentunya. Sudah dibereskan di atas kayu salib. Tapi kalau kita ke mazbah dupa, nah selanjutnya, saudaraku, setelah dibereskan, maka
kita masuk ke Mazbah Dupa, itu harus dengan hati nurani yang murni. Dengan hati yang murni, saudara-saudaraku. Hati nurani yang murni. Kalau tadi mau pelayanan dan kurban syukur didasari dengan itu dulu. Ini ternyata bisa, saudaraku. Jadi dari pemberesan dosa ketika kita dibaptis, ketika kita lahir baru, ya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap hari, saudara-saudaraku, kita bisa saja kena debu perjalanan di kaki kita ini, bisa kena debu. Tuhan suruh kita cuci kaki. Nah, itu sebabnya dengan doa-doa ini, kita itu bisa dijaga tetap murni, saudara-saudaraku. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mengatakan, kalau kita mau menghadap Tuhan itu, ini kan kita ke Mazbah Dupa berarti masuk ke hadirat Tuhan, kan? Ya, itu harus dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Coba kita baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang dapat naik ke gunung Yahweh? Nah, ke gunung Yahweh itu dalam bicara tentang pertemuan Abraham dan para leluhur dengan itu di gunung, biasanya di gunung Yahweh. Tapi untuk perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, maka hadirat Tuhan sudah disebut di tabernakel, di ruangan Maha Kudus itu, di tutup pendamaian itu, di peti perjanjian, di atas tutup pendamaian Tuhan hadir. Kalau kita mau masuk ke sana, saudaraku, dimulai dulu dengan di Mazbah Dupa. Hati nurani kita dimurnikan dulu, ya. Siapakah yang dapat naik ke tempat kudusnya? Lihat, di tempat kudusnya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak membawa dirinya ke dalam kesia-siaan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku, maukah doa-doa saudara tidak terkendala? Cepat-cepatlah berdamai. Kalau ada masalah dengan pasangan hidupmu, cepat berdamai. Kalau ada masalah dengan temanmu, cepat berdamai. Ya, cepat selesaikan, cepat cuci kaki, saudaraku, dengan punya hati yang murni. Ya, karena siapa yang bisa badannya? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, saudara-saudaraku. Jadi, resep racikannya itu khusus untuk Tuhan. Ya, ini artinya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Jangan bercampur dengan dari dunia, api duniawi, resep duniawi. Tidak. Ini benar-benar khusus antara dengan Tuhan. Matius 6 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Apabila engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang munafik. Orang munafik itu doanya pakai resep dunia, saudaraku. Dia kepengen kelihatan, tampil di luar, pengen bikin kesan, nih saya nih rohani loh ya, gitu. Saudara, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya supaya mereka terlihat oleh orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Ya, kalau melakukan itu di dunia ini, ya udahlah, cukuplah orang-orang itu. Tapi saudara-saudaraku, ya, bagi kita nggak perlu cari itu. Yang paling penting bagi kita adalah kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan dapat pengakuan dari orang dan kita kemudian berkesan pada orang rohani ini. Bukan, saudara-saudara, ya. Jadi ini resep duniawi kalau pakai yang begini-begini, saudaraku. Ayat yang ke-6 katakan, tapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dalam kerahasiaan. Maka, yang melihat apa yang tersembunyi akan menjawab engkau secara terbuka. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa inilah racikan yang Tuhan kehendaki. Inilah asap dupa yang harum. Karena racikannya khusus, yaitu kita sedang membuat jalur khusus dengan Tuhan. Bukan karena kita hebat, Dia yang sudah memberikan racikannya. Kita tinggal mengikuti. Kalau Tuhan menyuruh kita masuk dalam kamar, artinya nggak usah pamer kalau doa itu, saudara-saudara, ya. Ya, kita betul-betul menunjukkan kepada Tuhan bahwa ini aku, Tuhan, sebetulnya nggak layak, tapi Engkau yang memberi akses kepadaku untuk ada di hadirat-Mu. Itu karena racikannya khusus, saudara-saudaraku. Oke? Nah, jadi Matius 5 ayat 5 dan 6 ini salah ketik juga. Matius maksudnya, ya.
melalui Hamasiah. Jadi racikan ini terjadi bagi kita umat perjanjian baru adalah melalui Kristus. Tidak ada nama lain kecuali Kristus. Roma 5 ayat yang kedua mengatakan, melalui dia juga karena iman kita telah mendapatkan akses, jalan masuk ke dalam anugerah ini, yang di dalamnya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Jadi saudara-saudara bisa menghadap tahta hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Dia, bukan karena kita hebat, tapi karena kita dapatkan jalan masuknya, aksesnya. Anugerah itu, saudara-saudara. Oh, luar biasa. Jadi bukan berdasarkan kehebatan diri kita sendiri, saudaraku, bukan ya. Lukas 18 ayat 11 mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ini udah bagus nih, aku bersyukur kepadamu, udah bagus. Kesininya kacau. Karena aku tidak seperti orang-orang lain yang serakah, tidak jujur. Pak, itu kan bagus, Pak. Kalau orang nggak serakah, orang jujur, itu kan bagus. Yang pejina, kalau dia bukan pejina kan bagus, Pak. Atau seperti pemungut cukai ini, pemungut pajak ini, kan bagus, Pak. Ini orang yang rohani kan, Pak? Iya, rohani. Tetapi dia sedang pakai resepnya sendiri, kebanggaannya sendiri, kehebatannya sendiri. Jalan masuk ke hadirat Tuhan bukan melalui segala kehebatan kita. Tidak, saudara-saudaraku. Jalan masuk kepada Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Itu satu-satunya jalan, saudara-saudaraku. Ya, kerelaan Yesus, kesediaan Yesus untuk berkorban bagi kita, menjadi jalan buat kita. Itulah jalan masuk satu-satunya bagi kita bisa berada di hadirat Tuhan. Itu resep, itu racikan dari dupa yang berbau harum ketika dibakar. Nah, jadi saudaraku, asap dupa yang harum membuat imam besar dikenan Tuhan, tidak mati. Itu artinya resepnya, racikannya itu khusus. Racikan yang Tuhan buat sendiri untuk hubungan kita khusus dengan Tuhan, ya, melalui Kristus, bukan berdasarkan kehebatan diri kita sendiri. Dan asap dupa ini harus mengepul pagi dan petang. Pagi hari harus bakar dupa, sore hari harus bakar, petang hari harus bakar dupa. Imam itu waktu pagi hari sambil bersihkan lampu dari jelaga-jelaganya, maka dia harus membakar dupa. Sore hari ketika dia menyalakan lampu kaki pelita, dia harus juga membakar dupa. Jadi pagi petang secara terus-menerus, itu artinya doa kita, saudara-saudaraku, kurban syukur saudara dan saya harusnya terus-menerus, tidak musiman. Musim lagi diberkatin, rajin mengucap syukur. Begitu berkat lagi hilang, nggak pernah mengucap syukur. Saudaraku, bukankah kita ketika diberi kesempatan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, walaupun dalam keadaan yang serba berkekurangan barangkali, ya bagi manusia berkekurangan, tapi kita bisa merasa cukup, kita bisa berkata, I am satisfied, kita bisa berkata, kita bisa berkata puas Tuhan, ya. Contentment. Nah, itu khotbah saya minggu kemarin. Kita bisa berkata, I am content. Aku cukup Tuhan. Itu sesuatu yang dahsyat, saudara-saudaraku. Ya, pagi petang terus menerus kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini adalah kualitas iman kita yang ideal, saudara-saudaraku. Kalau kita bisa mengucap syukur, ya, bisa berdoa senantiasa itu, waduh, itu benar-benar kualitas iman kita. Berdoalah tanpa henti-henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara, jadi jangan lupa ya, berdoa tanpa henti-henti. Baik, kita akan melanjutkan lagi. Kalau tadi 8, 9, 10, sekarang 11 dan 12. Ya, makna rohani dari Mazbah Dupa yang ke-11 dan 12. Yang ke-11 adalah pengudusan Mazbah Dupa. Keluaran 30 ayat 10. Keluaran 30 ayat 10, sekali dalam setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian atas tanduk-tanduk mazbah itu dengan darah persembahan penghapus dosa,
pada hari-hari pendamaian itu. Sekali dalam setahun harus diadakan pendamaian di atasnya dari generasi. Itulah kemahakudusan bagi Yahweh. Saudara-saudara, ternyata Mazbah dupa itu, saudara-saudaraku, ya, itu harus dikuduskan, ya, dengan upacara pendamaian setahun sekali, saudara. Sekali dalam setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian atas tanduk-tanduk mazbah itu, ya, dengan darah persembahan penghapus dosa pada hari-hari pendamaian itu. Pengudusan ini dilakukan untuk mazbah dupa. Mazbah dupa itu dalam gambar yang dulu itu diolesi dengan, ini rupanya saya lupa cantuman gambarnya ya, diolesi dengan darah. Ini saya lupa mencantumkan gambarnya. Ya, tanduk-tanduk mazbah dupa itu diolesi darah oleh Harun. Itu setahun sekali oleh imam besar, setahun sekali. Jadi dilakukannya setahun sekali pada hari raya pendamaian atau hari raya penebusan. Pendamaian, kafar, ya, atau penebusan, ini kafar, ya, itu adalah hari raya yang dilakukan dengan mengorbankan kurban darah pendamaian yang dibawa masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Ya, sebelum sampai ke ruang Maha Kudus, tanduk-tanduk mazbah dupa itu harus diolesi dulu, gitu. Baru ke ruang Maha Kudus, dipercikan di atas tutup pendamaian 7 kali, dipercikan lagi 7 kali. Nah, saudara-saudara, jadi pengudusan mazbah dupa pada zaman tabernakel dilakukan setahun sekali, ya. Coba kita baca dulu ayatnya. Imamat 16 ayat 18 dan 19. Selanjutnya Harun harus keluar ke mazbah yang ada di hadapan Yahweh, ya, untuk mengadakan pendamaian bagi mazbah itu. Ia harus mengambil darah lembu jantan dan kambing jantan dan mengoleskannya pada tanduk-tanduk di sekeliling mazbah itu. Ia harus memercikkan darah itu dengan jarinya 7 kali pada mazbah itu untuk menahirkan dan menguduskannya dari kenajisan Bani Israel. Mazbah ada 2, saudara-saudaraku, dan kedua-duanya itu dikuduskan tanduk-tanduknya, ya. Mazbah itu dikuduskan, ya. Baik mazbah kurban bakaran maupun mazbah dupa dikuduskan dalam peristiwa ini pada hari raya pendamaian. Dua-duanya dikuduskan. Oke? Nah, ayo kita lihat sekarang apa maknanya bagi kita yang ada dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, hari raya pendamaian untuk goyim, untuk gereja, untuk bangsa-bangsa atau goyim, itu telah digenapi, saudara-saudaraku. Kenapa bisa digenapi? Karena ternyata Israel ketika Sang Mesias datang menjadi pendamai bagi mereka dengan Bapa Yahweh, mereka menolak. Pada waktu mereka menolak, maka kita yang dari pohon zaitun liar itu, kita dipotong, diambil, dan dicangkokkan, dientenkan ke batang pohon anggur asli, pohon zaitun asli itu. Ya. Jadi kita masuk dalam jalan masuknya yang disediakan Bapak Yahweh, yaitu sebagai umat perjanjian. Kita masuk ke sana, kita dientenkan, kita disambungkan di pohon asli itu, sehingga kita dapat getah-getah dari akar yang asli, saudaraku, dan kita hidup, kita berbuah-buah. Itu adalah pendamaian kita dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Artinya hari raya pendamaian bagi goyim, yaitu bagi kita, bangsa-bangsa yang disebut gereja, sudah selesai, saudara-saudaraku, hari raya pendamaian itu. Nah, ya, karena itu pengudusan sehari-harinya dilakukan bukan setahun sekali lagi, tetapi sesering mungkin, saudara-saudaraku. Bahkan setiap hari. Ya, saya jelaskan dulu kenapa kok Pak Yahya sampai memisahkan antara goyim. Tentu pisahan berikutnya adalah bangsa Israel. Mengapa, saudaraku? Karena hari raya pendamaian untuk bangsa Israel itu belum digenapi. Jadi ada 7 hari raya, 3 dan 4 hari raya sudah digenapi, yaitu hari raya Paskah sudah, roti tidak beragi sudah, kemudian hari raya buah sulung sudah, ya, hari raya Pentakosta sudah,
Hari raya peniupan sangkakala yang ke-5, hari raya pendamaian yang ke-6, dan hari raya tabernakel yang ke-7. Saudara-saudara. Jadi hari raya pendamaian itu yang ke-6, hari raya yang ke-6 ini belum digenapi untuk Israel. Kenapa? Karena pada hari raya ini, saudara-saudaraku, ketika sangkakala dibunyikan, gitu, itu ada tanda akhir zaman, maka Israel ini nanti akan didamaikan lagi dengan Elohim. Dia akan dimasukkan lagi ke dalam pohon itu, saudara-saudaraku, pohon keselamatan itu. Sehingga terjadilah pendamaian antara dengan Mesias yang telah datang, yang mereka salibkan itu, saudara-saudaraku. Itu akan terjadi nanti. Nah, karena itu, maka saya bedakan. Dalam perjanjian baru, hari raya pendamaian untuk gereja, atau bangsa-bangsa, atau goyim, itu telah digenapi. Nah, kalau pendamaiannya sudah, saudaraku, kan di sini setahun sekali, tapi setahun sekali kan harus selalu tiap harinya kan harus selalu nyalakan dupanya. Artinya, saudaraku, setiap berlaku, dilakukan bukan setahun sekali lagi, tapi sesering mungkin untuk umat perjanjian baru. Ya, bahkan setiap hari. Kenapa sesering mungkin? Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 26 dan 28. Pendamaian itu harus diperingati sesering mungkin. Ya, 1 Korintus 11 ayat 26 dan 28. Sebab sesering kamu dapat makan roti dan minum air anggur dari cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian sampai dia datang. Saudaraku, kata yang terambil oleh Bill dan KSILT adalah kata sesering. Jadi, seharusnya kita makan perjamuan itu lebih sering, lebih bagus. Tapi ada orang bilang, wah kalau makin sering nanti udah nggak berasa lagi kudusnya. Tergantung, saudara-saudaraku. Apakah orang itu betul-betul menyadari bahwa ketika dia makan minum perjamuan, dia sedang memperingati bahwa Yesus itu mati bagi bahwa sekarang Yesus itu ada di dalam dirinya. Maka makin sering dia peringati itu, makin dia kebal terhadap semua godaan-godaan tentunya. Tapi memang bisa jadi juga seperti yang mereka sangkakan, ada orang yang makan tanpa membedakan tubuh Tuhan. Sehingga ya makan begitu saja tanpa mengingat bahwa ini sedang memperingati tubuh Tuhan gitu, saudara. Ya. Nah, jadi harusnya sesering kamu dapat anggur dari cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Namun biarlah orang-orang menguji dirinya sendiri. Jadi untuk apa sih makan roti dan minum air anggur dari cawan itu? Untuk menguji dirinya sendiri, untuk menguduskan dirinya sendiri. Dengan begitu biarlah ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Jadi dia harus membersihkan dirinya sendiri. Dengan perjamuan, saudara-saudaraku, ketika kita mau menyambutnya saja, kita harus bilang, Tuhan, basuh lagi kaki saya. Basuh saya, Tuhan. Sudah, waktu saudara benar-benar dengan rendah hati meminta Tuhan menguduskan saudara, saudara berlayak menyambut perjamuan Tuhan, itu langsung mengingatkan bahwa di dalam dirimu hadirat Tuhan itu nyata. Dan karena itu kuasanya pun pasti nyata. Karena itu kebaikannya pun pasti nyata untuk disebarluaskan kepada banyak orang, saudara-saudara. Oke? Nah, jadi sesering, perhatikan 1 Korintus 11 ayat 26-28, sesering kamu harus ambil, karena dengan begitu kamu menguji diri kamu sendiri, ya, memeriksa diri kita sendiri. Nah, coba kita baca dalam Yohanes 13 ayat 10. Yesua berkata kepadanya, siapa yang sudah mandi, tidak perlu mandi lagi, selain membasuh kakinya, sebab ia sudah bersih seluruhnya. Kamu memang bersih, tetapi tidak semuanya. Ini bicara tentang Yudas Iskariot, ya, yang waktu itu ada, ya. Oke, ini bagian akhir. Tapi di atas ini, ya, siapa yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi selain membasuh kaki. Membasuh kaki. Kalau kita lihat pada kehidupan sehari-hari, kapan saudara membasuh kaki? Waktu saudara mau masuk ke tempat yang tentu tempat yang bersih, ya. Saudara harus membasuh kaki, ya. Mau tidur, saudara harus membasuh kaki karena tempat tidur saudara tempat yang bersih, gitu. Nah, setiap hari, saudaraku, ya, maksudnya begini, mandi juga setiap hari, Pak. Nggak, maksud saya di sini, ya, mandi itu adalah soal kelahiran kembali, saudaraku, kelahiran kembali, ya. Orang yang sudah lahir kembali, itu nggak usah mandi lagi. Ya, sudah dia.
sudah mandi. Tapi yang perlu bagi dia adalah basuh kaki, saudara-saudaraku. Ya, nah, jadi begitu, saudara-saudara. Ya, jadi yang Tuhan maksudkan adalah dalam sehari, saudara-saudaraku, kita mungkin membasuh kaki berkali-kali. Kalau kita sering ke tempat tidur berkali-kali, gitu ya. Oke. Tapi mandi ya cukup 1 kali saja, gitu. Maksudnya bukan 1 hari 1 kali mandi, Pak, bukan. Maksud saya, bandingkan antara mandi dengan membasuh kaki yang Tuhan Yesus katakan di sini, ya. Bahwa Tuhan mengatakan kalau kita sudah dibaptis, kalau kita sudah lahir baru, itu 1 kali. Namun, kaki kita tuh masih bisa kena debu di perjalanan kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya kita perlu basuh kaki. Nah, jadi apa sih basuh kaki, saudaraku? Ini dia, pendamaian yang diperingati kembali. Itu basuh kaki. Waktu saudara memperingati pendamaian yang sudah terjadi di atas kayu salib, itu saudara sedang membasuh kaki saudara. Oke? Oke, baik. Nah, kita lanjutkan lagi dengan nomor 12 sekarang. Persamaan mesbah dupa dengan mesbah kurban bakaran. Saudara, mesbah dupa dengan mesbah kurban bakaran itu sama-sama mesbah. Apa sih mesbah? Ya, mesbah adalah tempat berjumpanya manusia dengan Tuhan. Jadi, kapan kita jumpa dengan Tuhan pertama kali? Di mesbah kurban bakaran. Kita percaya dia tersalib, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah rela mati buat kita, menggantikan tempat kita. Nah, kita selanjutnya berharap kepadanya, saudara-saudaraku. Itu perjumpaan pertama kali kita dengan Tuhan, bukan? Lalu kapan lagi perjumpaannya, saudaraku? Di mesbah dupa, waktu kita berdoa, waktu kita menyampaikan ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya, kurban syukur kita jumpa lagi dengan dia. Itu mesbah, saudara-saudaraku. Mesbah adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, persamaannya apa? Sama-sama punya gelang dan kayu pengusung. Artinya apa, saudara-saudaraku? Gelang dan kayu pengusung ini sedang membuktikan kepada kita bahwa peralatan itu bukan dipantek di satu tempat. Mesbah kurban bakaran tuh bukan dipantek di satu tempat, nggak boleh bergerak lagi kemana-mana, tapi bisa dibawa kemana saja sesuai dengan maunya Tuhan tentunya. Ya, jadi bisa dibawa kemana saja, jumpa dengan Tuhan, ya, itu bisa di mana saja. Nah, kalau zaman dulu, mesbah itu hanya dipikul oleh para orang-orang Lewi, saudara-saudaraku, para imam. Zaman sekarang dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah orang-orang Lewi, kita adalah para imam yang tidak menuruti aturan Lewi, tapi aturan Melkisedek yang yang dipakai oleh Tuhan peraturan itu. Tuhan kita Yeshua HaMashiach memberikan otoritas kepada kita untuk mengikuti teladannya, masuk dalam aturan imamat Melkisedek. Kita pun punya hak untuk, ya, siapapun kita, bukan hanya para pendeta saja, anggota jemaat punya hak untuk jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak kepercayaan yang kalau mau ketemu Tuhan itu hanya diwakilkan dengan pimpinannya saja, gitu. Ada, ya. Orang-orang itu harus tunggu di luar. Pimpinannya masuk ke dalam sebuah kamar tertentu, komat kamit, ketemu Tuhan, katanya. Kemudian keluar baru memberikan pesan, begini-begini kata Tuhan. Nah, itu kepercayaan-kepercayaan lain ada yang seperti itu. Tapi kekristenan memberikan hak penuh kepada saudara-saudara sejak perjanjian baru. Saudara-saudara, saudara punya hak penuh untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena jalan masuknya adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, jadi gelang dan kayu pengusung ini sedang berbicara tentang siapa saja boleh memikul, siapa saja, dan bisa dibawa kemana saja. Pak, tapi kan kalau doa nggak boleh di mana-mana, Pak. Harusnya di dalam ruangan tertutup. Itu maksudnya hati yang sedang dilihat. Kalau saudara berdoa di sebuah pasar, ya, tapi hati saudara tidak sedang memamerkan doa, cuma sedang hendak menyatakan bahwa Tuhan hadir bersama saudara untuk memberkati orang di pasar itu tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Ya, jadi
Saudara tidak sedang membuat orang terkesan pada dirimu, bukan. Tapi sedang membuat orang percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sedang mewujudkan kuasa dan kasih-Nya kepada mereka sekalian. Jelas ya? Jadi boleh dibawa kemana saja, saudara. Di restoran boleh, saudara berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Di pesawat boleh, ya, saudara berdoa mengucap syukur. Di kereta api boleh, di bis boleh, ya. Di kantor boleh, dimanapun boleh. Yang paling penting jangan untuk memamerkan keagamaan saudara gitu. Jangan, saudara ya. Oke, baik. Yang berikutnya, yang C, saudara-saudaraku. C, sama-sama punya 4 tanduk, ya. Baik penebusan, yaitu mezbah kurban bakaran, ya, maupun doa atau kurban syukur, itu punya tanduk. Tanduk itu bicara tentang kuasa, perlindungan, keselamatan yang bisa menjangkau dunia, saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara doa di tempat ini untuk adikmu yang mungkin ada di Sumatera, atau untuk Pak Roy yang ada di Batam, ya, saudara berdoa untuk Pak Yusuf Wane yang ada di Manokwari sekarang, mungkin Pak Yusuf Pak Yunus Wane. Saudara, kalau saudara berdoa untuk saudaramu yang ada di Amerika, dari tempat ini, saudara, itu bisa menjangkau. Bahkan kalau misalnya ada saudaramu yang sedang ikut di pesawat antariksa sekalipun, doa saudara itu akan menjangkau mereka. Amin. Nah, jadi saudaraku, ini sama-sama punya 4 tanduk, artinya punya kuasa yang bisa menjangkau, ya, alam semesta ini. Ini luar biasanya doa kita. Kan Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di surga ini apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Jadi punya kuasa yang bisa menjangkau dunia dan surga. Oke? Nah, itulah makna rohani yang ke-11 dan 12. Kita masuk pada makna rohani yang ke-13 dengan cepat aja untuk kita akhiri. Perbedaan mezbah dupa dengan mezbah kurban bakaran. Tadi persamaannya, sekarang perbedaannya. Mezbah dupa letaknya di ruang kudus. Oh, udah habis ya waktunya ya. Ya, oke lah. Kita selesaikan saja sampai di sini bab 9 mezbah dupa. Baik, saudara-saudaraku, terima kasih banyak. Kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita ini bisa memberi kemenangan kepada kita, memberi kesembuhan kepada kita, dan bisa memberi kelepasan kepada kita sekalian. Amin.